Swastiastu, selamat sore Bapak dan juga rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ida Ayu Kadidu Jayanti dengan NIM 20120131. Lalu yang selanjutnya ada saya, Kade Denia Chandra Pramudita, dengan NIM 2012011032. Lalu rekan saya selanjutnya ada Milo Putu Ayu Pramesti Dewi dengan NIM 2012011035. Lalu rekan saya yang terakhir ada Kade Dwi Priyanti Dharma Pratiwi dengan NIM 2012011036. Selanjutnya, adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian konstruktivisme, yang kedua, karakteristik pembelajaran konstruktivisme, yang ketiga, aspek-aspek pembelajaran konstruktivisme, yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme, yang kelima, implikasi konstruktivisme terhadap proses belajar mengajar atau PBM, yang keenam, rencana pembelajaran konstruktivisme, dan yang terakhir, tahap strategi pembelajaran konstruktivisme. Selanjutnya, pengertian mengenai konstruktivisme akan saya bacakan. Konstruktivisme pada dasarnya merupakan sebuah teori tentang proses orang belajar. Teori ini memandang seseorang sebagai makhluk yang aktif dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Suparno tahun 1957 mengatakan bahwa pembelajaran konstruktivisme menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, keterlibatan siswa secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan atau mengkonstruksi sendiri konsep yang sedang dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara yang dilakukan seperti observasi, diskusi, dan percobaan. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab, menyelesaikan tugas bersama. Dan yang keempat, pada dasarnya untuk menjadi kreatif, seseorang harus bekerja keras, berdedikasi tinggi, antusias, serta percaya diri. Selanjutnya, baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ide Ayu Kadidwi Jayanti. Untuk Dayu, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah aspek-aspek pembelajar konstruktivisme. Fornot mengemukakan aspek-aspek konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama itu ada adaptasi atau adaptation. Yang kedua itu ada konsep pada lingkungan, the concept of environment. Dan yang ketiga itu ada pembentukan makna, the construction of meaning. Dari ketiga aspek tersebut, oleh Jean Piaget bermakna yaitu adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep maupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Yang kedua itu ada akomodasi. Dengan menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang telah dipunyai. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada
sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Bila dalam proses asimilasi, seseorang tidak dapat mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya, maka terjadilah ketidaksetimbangan atau disequilibrium. Akibatnya, ketidaksetimbangan itu, maka tercapailah akomodasi dan struktur kognitif yang ada yang akan mengalami atau munculnya struktur yang baru. Tetapi, bila terjadi kesetimbangan, maka individu akan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tingkatan perubahan atau pengetahuan berjenjang ini oleh Vygotsky disebut sebagai scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seseorang, individu sejumlah besar bantuan terhadap tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme seperti yang dinyatakan oleh Tan Solus pada Mujiman 2008 halaman 28 memiliki beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu lebih berkepentingan dengan belajar, bukan mengajar. Ini berarti konstruktivisme lebih cenderung memperbaiki proses belajar untuk meningkatkan hasil belajar daripada menangani secara khusus perubahan proses mengajar. Yang kedua itu ada mendorong inisiatif pembelajar dalam melakukan kegiatan belajar, termasuk di dalamnya penetapan tujuan belajar dan cara mencapainya. Yang ketiga, menganggap pembelajar sebagai penentu keterlaksanaan rencana untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, lebih mendorong munculnya rasa keingintahuan secara alamiah, tidak buatan. Yang kelima, ada memperhitungkan kepercayaan, sikap, dan motivasi pembelajar dalam mendorong mereka belajar. Yang keenam itu ada menganggap belajar sesuatu yang baru tidak mungkin terpisah dengan segala sesuatu yang telah diketahui pembelajar. Yang ketujuh yaitu belajar adalah aktif dan memerlukan orang lain dalam pelaksanaannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dayu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pramesti. Untuk Pramesti, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan implikasi konstruktivisme terhadap proses belajar mengajar atau PBM. Yang pertama, makna belajar. Belajar merupakan proses aktif pelajar mengonstruksi arti teks, dialog, dan pengalaman fisis. Suparno, 1997, halaman 67. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki seseorang, sehingga pengertiannya dikembangkan. Nah, belajar juga merupakan tindakan atau perilaku siswa sendiri. Nah, siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar tersebut. Selanjutnya ada peran murid atau pelajar. Pelajar mencari arti sendiri dari sesuatu yang mereka pelajari. Dalam hal ini, ibaratnya guru memberikan anak tangga kepada siswa yang dapat membawa mereka ke pemahaman yang lebih tinggi. Dengan catatan, siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Trianto, 2007, halaman 13. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan sendiri bakat yang mereka miliki dengan dihadapkan pada situasi yang nyata. Siswa memecahkan sendiri persoalan yang diberikan oleh guru berdasarkan konstruksi pikiran mereka tentang persoalan yang sedang mereka hadapi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran konstruktivisme. Nah, berdasarkan teori J. Piaget,
dan Vygotsky yang telah dikemukakan di atas, maka pembelajaran dapat dirancang atau didesain model pembelajaran konstruktivis di kelas. Nah, sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi prior knowledge dan miskonsepsi. Nah, identifikasi awal terhadap gagasan intuitif yang mereka miliki terhadap lingkungannya dijaring untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul miskonsepsinya yang menghadapi struktur kognitif siswa. Identifikasi ini dilakukan dengan tes awal atau interview. Yang kedua, yaitu penyusunan program pembelajaran. Program pembelajaran dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran. Yang ketiga, ada orientasi dan elisitasi. Dan situasi pembelajaran yang kondusif dan mengasyikan sangatlah perlu diciptakan pada awal-awal pembelajaran untuk membangkitkan minat mereka terhadap topik yang akan dibahas. Nah, yang keempat ada refleksi. Nah, dalam tahap ini, berbagai macam gagasan-gagasan yang bersifat miskonsepsi yang muncul pada tahap orientasi dan esilitasi direfleksikan dengan miskonsepsi yang telah dijaring pada tahap awal. Miskonsepsi ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesalahan dan konsistensinya untuk memudahkan merestrukturisasikannya. Yang kelima ada restrukturisasi ide. Nah, pada restrukturasi ide ini ada 3 hal. Yang pertama, tantangan. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang gejala-gejala yang kemudian dapat diperagakan atau diselidiki dalam praktikum. Yang kedua, ada konflik kognitif dan diskusi kelas. Nah, siswa akan dapat melihat sendiri apakah ramalan mereka benar atau salah. Mereka didorong untuk menguji keyakinan dengan melakukan sebuah percobaan. Bila ramalan mereka meleset, maka akan terjadi konflik kognitif dan mulai tidak puas dengan gagasan mereka sendiri. Yang ketiga, membangun ulang kerangka konseptual. Nah, siswa dituntut untuk menemukan sendiri bahwa konsep-konsep yang baru itu memiliki konsistensi internal, menunjukkan bahwa konsep ilmiah yang baru itu memiliki keunggulan dari gagasan yang lama. Yang keenam, ada aplikasi. Nah, meyakinkan siswa akan manfaat untuk beralih konsepsi dari miskonsepsi menuju konsepsi ilmiah, menganjurkan mereka untuk menerapkan konsepsi ilmiahnya tersebut dari berbagai macam situasi untuk memecahkan masalah yang instruksif dan kemudian menguji penyelesaian secara empiris. Dan yang terakhir ada review. Nah, review dilakukan untuk meninjau keberhasilan strategi pembelajaran yang telah berlangsung dalam upaya mereduksi miskonsepsi yang muncul pada awal pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pranesti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Priyanti. Untuk Dwi Priyanti, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tahapan strategi pembelajaran konstruktivisme. Menurut Wena tahun 2009 halaman 140 sampai 143 terdapat 5 tahapan strategi pembelajaran konstruktivisme, yaitu orientasi, eksplorasi, interpretasi, rekreasi, dan evaluasi. Yang pertama, orientasi. Tahap ini diawali dengan orientasi untuk menyepakati tugas dalam langkah pembelajaran. Dalam hal ini, guru mengomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah pembelajaran, hasil akhir yang diharapkan dari siswa, serta penilaian yang diterapkan. Menurut Boris dalam Wena 2009 halaman 140, tahap orientasi sangat penting dilakukan pada awal pembelajaran, karena dapat memberikan arah dan petunjuk bagi siswa tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, eksplorasi. Dalam tahap ini, siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang dikaji. Eksplorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, melakukan observasi, wawancara, melakukan percobaan, browsing lewat internet, dan sebagainya. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dirangsang untuk meningkatkan rasa ingin tahunya, dan hal tersebut dapat memacu kegiatan belajar selanjutnya.
Yang ketiga, interpretasi. Dalam tahap ini, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali, jika memang hal itu diperlukan kembali. Tahap interpretasi sangat penting dilakukan dalam kegiatan pembelajaran karena melalui tahap interpretasi, siswa didorong untuk berpikir tingkat tinggi, sehingga siswa akan terbiasa dalam memecahkan masalah, meninjau dari berbagai aspek. Yang keempat ada rekreasi. Dalam tahap ini, siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pemahamannya terhadap konsep atau topik, atau masalah yang dikaji menurut kreasinya masing-masing. Yang kelima, ada evaluasi. Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan kemampuan berpikir siswa. Hal-hal yang dinilai selama proses pembelajaran adalah kesungguhan mengerjakan tugas, hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan logis dalam memberikan pandangan atau argumentasi, kemampuan untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab bersama. Sedangkan evaluasi pada akhir pembelajaran adalah evaluasi terhadap produk kreatif yang dihasilkan oleh siswa. Kriteria penilaian dapat disepakati bersama pada waktu orientasi. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya menurut Slavin dalam Baharudin dan Esa tahun 2008, halaman 127, yang mengungkapkan terdapat 3 tahapan dalam strategi pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menurunkan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada cooperative learning. Strategi pembelajaran ini lebih berorientasi pada diskusi kelompok kecil. Siswa belajar dengan kelompoknya untuk saling membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Cooperative learning ini lebih menekankan pada lingkungan sosial belajar dan menjadikan kelompok belajar sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan dan mengeksplorasi pengetahuan. Yang terakhir, ada generative learning. Pada dasarnya, strategi ini menekankan integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Dengan demikian, melalui pendekatan diharapkan siswa menjadi lebih melakukan adaptasi ketika menghadapi stimulus baru. Selain itu, ditekankan pula aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan mental saat belajar, seperti membuat pertanyaan, simpulan, dan analogi-analogi terhadap sesuatu yang dipelajarinya. Slide selanjutnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami buka 2 sesi. Sesi pertama untuk 3 orang dan sesi kedua untuk 3 orang penanya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami silakan untuk menulis pertanyaannya di WA Group. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu teori konstruktivisme ini memandang seseorang sebagai makhluk yang aktif dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Di dalam konteks pembelajaran, siswa dipandang sebagai individu yang aktif membangun pemahamannya sendiri dan pengetahuan dunia sekitarnya dengan mengalami sendiri dan merefleksikan pengalaman tersebut. Pembelajaran konstruktivisme memiliki karakteristik yang ditetapkan sebagai acuan strategi pembelajaran konstruktivisme diasumsikan mampu memotivasi siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehingga merasa tertantang menyelesaikan tugas-tugasnya secara aktif dan kreatif. Aspek-aspek konstruktivisme sebagai berikut: adaptasi, konsep pada lingkungan, dan pembentukan makna. Selanjutnya adalah rancangan pembelajaran konstruktivisme dirancang dengan tujuan agar siswa mampu mengembangkan kemampuan dalam pemahaman konsep dan mengembangkan siswa agar berpikir secara mandiri dengan tahapan-tahapan pembelajaran konstruktivisme yang sudah ada. Baik, sekian dari kelompok 4.
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.